Mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ini punyanya Mas Zulfan. Tertinggal apa? Belum diambil. Oh, Mudi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan pembelajaran Mansubatil Asma setelah terjeda liburan dan daurah nggih. Ini pertemuan pertama setelah pembagian rapot ya? Iya. Kemarin masih belum nggih. Kita lanjutkan pembahasan kita yang ke pembahasan baru yaitu maf'ul fih ya. Nah, maf'ul fih, keterangan waktu atau keterangan tempat, halaman 72. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-maf'ulu fihi ya. Halaman 72. Kemarin maf'ul ma'ah selesai nggih? Iya, selesai. Nah. Oh, malhudatun belum? Katanya dari terakhir yang tiga, yang berbagi dorok zaman dorok makan sudah masuk maf'ul fi? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah selesai tidak kemarin? Maf'ul ma'ah. Sudah. Sekarang maf'ul fi kita masuk baru. Nah, yang pertama maf'ul fi, keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, terjadi sebuah pekerjaan berarti fi'il, terus kapan dan di mana terjadi kejadian tersebut. Berarti sederhananya maf'ul fi itu atau dzaraf itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Ada pekerjaan, ada fi'il, otomatis ada fa'il. Misalkan Muhammad menulis, ditanya kapan dan di mana dia menulis. Nah, nanti jawabannya kapan dan di mana itu adalah maf'ul fih atau nama lainnya dzaraf makan atau dzaraf zaman. Nah, kita bahas secara terperinci di buku ini insyaallah. Baik, yang baca masih yang paling barat sinten asmane? Ilham. Ya, Mas Ilham. Mas Iqbal. Punten kula iya kebalik-balik ya. Al-maf'ulu fihi. Na'am. Al-maf'ulun fihi al-awwalu al-maf'ulu fihi ismu mansubun yadhkuru Waalaikumsalam. Terus yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanuhu ay yaqa'u fi jawabi mata terus au aina summal fi'li tammal fi'li wa yasma'u wa yusammal maf'ulu fihi dzarfun zamanu ida
idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li wa yusamma dorfu makan Dorfa zamanin. Nggih, lanjut. wa yusamma dorfun makani Oh ya, makanin. makanin idza dalla ala makani wuqu'ihi Nggih. mislu safarat ta'iratun lailan Nggih. lailan dorfun zamani mansubun bil fathah Nggih. Terus satu contoh lagi. waqafat talibu amamal mudarrisi Salam. amama dorfun makan mansubun bil fathah. Nggih, jazakallah khairan Mas Ilham nggih. Mas Iqbal nggih, niki Mas Ilham nggih. Nggih, mansubatul asma, isim-isim yang nasab yang nomor berapa ini? Nomor maf'ul fi yang ketujuh. Alhamdulillah yang ketujuh. Berarti sudah lebih separuh dari mansubatul asma. Nah, sudah lebih dari separuh mansubatul asma. Al-maf'ulu fihi atau dzaraf zaman atau dzaraf makan. Nah, istilah yang lebih familiar sering disebutkan oleh ustadz-ustadz atau di i'rab itu di sebagian buku ketika mengi'rab dan ketemu dengan maf'ul fihi itu namanya adalah dzaraf zaman atau dzaraf makan. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Waktu dan tempat dan waktu kapan terjadinya fi'il tersebut. Nah, ketika terjadi sebuah fi'il, kapan dan waktu fi'il tersebut. Kata beliau maf'ul fi ismun mansubun, isim yang nasab, jelas ini. Semuanya Pak ya, ta'rif atau definisi dari mansubatul asma ini dimulai dengan ismun mansubun ya. Kita perhatikan ya, ismun mansubun. Nah, isim yang nasab. Terus yuzkaru disebutkan isim yang nasab ini libayani untuk menjelaskan waktu kejadian atau tempat kejadian. Ai diperjelas lagi maksudnya adalah yaqa'u fi jawabi mata au aina tammal fi'lu. Terletak setelah jawaban kapan dan di mana baru sempurna fi'il tersebut. Nah, ya sederhananya misalkan Ustadz duduk, ada yang nanya di mana dan kapan Ustadz duduk. Nah, nanti jawabannya itu adalah maf'ul fi. Ustadz duduk di depan kursi ya. Depan kursi ini adalah maf'ul fi, dzaraf. Kapan? Sekarang. Nah, jadi itu adalah maf'ul fi. Terus kata beliau wa yusammal maf'ulu fihi dzarfa zamanin. Maf'ul fi itu terkadang dinamakan dengan dzaraf zaman idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li, kalau menunjukkan waktu terjadinya fi'il, jelas di sini. Dan dinamakan dengan dzaraf makan jika menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Nah, contoh safarat at-ta'irah. Safarat fi'il isim atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Wazan apa? Safarat fa'alat. Terus dikasih ta ta'nis karena fa'ilnya adalah muannas. Safarat telah pergi pesawat tersebut. Pesawat tersebut telah berangkat begitu. Nah, pesawat tersebut telah berangkat. Kita perhatikan di sini ada fi'il, ada kegiatan, ada kata kerja. Mana itu? Safar. Nah, terus datanglah waktu terbangnya atau waktu terberangkatnya pesawat tersebut. Kapan pesawat tersebut berangkat? Malam hari, lailan. Kita lihat di sini kata lailan, isim yang nasab disebutkan untuk menjelaskan
kapan pesawat tersebut berangkat. Nah, begitu. Jadi simpel Pak. Jenengan syarat utamanya adalah bisa membuat jumlah fi'liyah. Nah, mayoritas Pak, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, itu syarat utamanya adalah maf'ul mutlak. Semuanya syarat utamanya membuat jumlah fi'liyah dahulu. Nah, membuat jumlah fi'liyah dahulu. Safarat at-ta'iratu lailan. I'rabnya adalah lailan dzarfu zamanin, atau misalkan jenengan katakan maf'ul fi bisa juga. Nah, jenengan bilang dzarfu zamanin atau maf'ul fi sama-sama benar. Dzarf zaman mansub dengan fathah. Lailan. Nah, contoh yang kedua, ini yang dzarf makan. Waqafat thalibu, siswa itu waqafa berdiri atau berhenti. Nah, siswa tersebut berdiri, di mana dia berdiri? Amamal mudarrisi, di depannya guru. Nah, amama dzarfu makanin mansubun bil fathah. Amam dzarfu makanin mansubun bil fathah. Nah, ana kira simpel dan mudah nggih. Nah, tinggal jenengan tahu bahwasanya kalimat atau kata tersebut adalah dzarf zaman atau dzarf makan. Dan yang utama adalah jenengan paham jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah dan harus tahu terjemahan fi'ilnya. Nah, biar menganalisanya mudah. Nah, sampai sini jelas? Oke, jelas. Ngasih contoh sebelum masuk, karena ini mudah insya Allah. Ngasih contoh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi Mas Iqbal nggih. Sampainya Mas Iqbal ngasih contoh. Dhahaba Muhammadun yadhhabu Muhammadun ghadan. Ya. Muhammad telah pergi kemarin ya. Yadhhabu Muhammadun ghadan. Muhammad akan pergi. Iya, ghadan kemarin ya. Telah selesai ya. Oh, ya. Ghadan besok atau kemarin? Besok ya. Berarti yadhhabu. Kemarin amsi ya. Iya, yadhhabu pakai yadhhabu. Yadhhabu Muhammadun ghadan, Muhammad akan pergi besok. Nah, ya, yadhhabu Muhammadun ghadan. Mana di sini maf'ul fihnya? Ghadannya. Dzarf makan atau zaman? Dzarf zaman. Nah, contoh yang kedua, sampingnya Mas Ilham nggih. Dzarf makan. Tadi dzarf zaman sudah dikasih contoh. Nggih, monggo. Berikan contoh jenengan. Nggih. Kullun min indillah. Semuanya dari sisi Allah. Mana di sini dzarfnya? Indi. Tapi majrur. Kan maf'ul fi itu mansub. Inda memang salah satu bagian dari dzaraf makan, ya. Tetapi ketika dia dimasuki oleh min huruf jar, i'rabnya
menjadi majrur. Nah, adapun seumpama tidak didahului oleh huruf jar, itu boleh. Nah, misalkan hal indaka qalamun, iya. Hal indaka qalamun. Nanti perinciannya kata-kata seperti itu nanti insyaallah kita akan bahas. Contoh lain, qulun min indillah tadi dimasuki oleh huruf jar. Contoh lainnya, belum ada? Sampingnya Pak Miftah, berikan contoh. Yang makan, dorof makan. Monggo. Kharaja Muhammadun ila shimal. Kharaja Muhammadun ila shimal. Shimal itu apa? Utara. Utara ya. Shimal atau syamal? Hah? Syamal atau shimal? Kalau shimal kiri. Kalau syamal iya utara. Kharaja Muhammadun ila shimal. Nah, kharaja Muhammadun ila shimal. Muhammad keluar ke arah utara. Itu adalah dzaraf makan, tetapi didahului oleh huruf jar sehingga i'rabnya adalah majrur. Jadi tidak menjadi dzaraf meskipun lafadznya dzaraf, kalau dimasuki oleh huruf jar sebagaimana tadi contoh dari Mas Ilham ya, itu batal, tidak menjadi apa? Tidak menjadi dzaraf. Nah, tidak menjadi dzaraf. Baik, kita masuk dulu ke pembagiannya, kata-katanya apa saja dan contohnya mungkin lebih mudah nanti. Nah, yang paling mudah kalau ingin membuat dzaraf baik zaman atau makan, jenengan misalkan jenengan ingin mencontohkan dari arah mata angin ya. Arah mata angin kan termasuk dzaraf makan ya kan? Mata angin ada berapa, Pak? 8 ya. Barat apa? Barat apa? Gorbun. Timur syarqun. Selatan apa? Janub. Utara syamal. Nah, tenggara. Hah? Kalau tenggara apa, Pak? Tenggara, kan tenggara itu antara selatan dengan timur, ya benar ya? Berarti sana ya. Nah, jadi gabungan dari janub sama syarqun. Nah, apakah syarqu janub atau janub syarqun? Janub syarqi. Tenggara itu janub syarqi. Jadi yang diambil itu kata yang ditaruh di awal itu yang kutub utara sama kutub selatan. Kayak tadi tenggara. Tenggara itu antara selatan sama timur. Selatan apa? Janub. Timur apa? Syarqun. Nanti kalau tenggara janub syarqi. Nah, biasanya begini. Indonesia taqa'u fi janub syarqi Asia. Begitu. Indonesia terletak di benua Asia Tenggara. Terletak di Asia Tenggara. Janub syarqi. Jadi janub syarqi itu tenggara. Kalau antara timur sama utara apa, Pak? Nah, timur laut. Berarti bahasa Arabnya? Hah?
Syamal syarqi. Enggak syarqi syamal. Karena yang dikedepankan itu yang kutub utara sama kutub selatan. Kalau sana barat daya atau barat laut? Antara selatan sama barat. Barat daya. Antara barat sama utara? Barat laut. Ya. Barat laut ya. Masa pramuka dulu. Ya, kalau barat daya berarti janub ghorbi. Kalau barat laut berarti janub syamal ghorbi begitu. Syamal ghorbi. Memang arah mata angin kalau jarang dipakai memang ya koneknya rada lama. Nah, kita aja terkadang selatan apa selatan? Janub. Bukan ini, bukan syamal. Bukan. Selatan adalah janub, utara adalah syamal. Timur syarqun, barat ghorbun. Janub syarqiyun, janubun syarqiyun. Jadi dikasih iya nisbah. Kalau misalkan kita tulis ada ini arah mata angin ini dorof makan, tetapi dia nanti kedudukannya bisa sebagai selain dorof, nanti akan masuk ke tafsilannya, memperjelas arah mata angin ya. Ini utara itu janub. Selatan, oh ya salah nih. Janub, syamal. Selatan janub atau syamal, Pak? Iya. Selatan bawah atau atas? Selatan bawah, berarti benar ya? Ini janub, berarti atas syamal. Nah, terus ini syarqun, ini ghorbun. Ini tenggara nih ya. Tenggara itu janub syarqi, janub syarqi. Gini. Kalau ditulis harokatnya lengkap janubun syarqiyun. Jadi ya yang kedua ini arah mata angin yang kedua ini dikasih iya nisbah janub syarqiyun. Kalau ini berarti syamal syarqiyun, ini syamal ghorbiyun, ini janub ghorbiyun. Nah, tenggara, barat tenggara, timur laut, barat daya. Nah, daya. Dan arah mata angin ini adalah dhorof makan. Nah, misalkan begini, dia duduk di sebelah timurku. Huwa yajlisu timur apa? Ini. Nah, misalkan dia duduk di timurnya Ahmad. Huwa yajlisu syarqo Ahmadi. Syarqo Ahmadaya. Nanti kita masuk ke tafsilannya. Intinya ini adalah arah mata angin, seperti apa penggunaannya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Nomor pertama tadi definisi dan contoh. Jelas gak insyaallah? Yang kedua ahammu dhurufiz zaman. Di antara dhuruf zaman yang paling penting kata beliau, yang pertama sa'ah. Sa'ah artinya apa, Pak? Sa'ah artinya jam, waktu, bisa 1 jam tergantung dengan konteks kalimatnya. Sa'ah waktu. 6. Yaum hari. Usbu'. Jadi nanti ini Pak, sa'ah ini ketika dia terjatuh sebagai maf'ul fi atau dzaraf zaman, nanti harokatnya itu adalah fathah. Sa'atan, yauman, usbu'an. Nah, syahron, sanatan, sobahan, usbu,
1 pekan ya. Syahron bulan, sanah tahun, sobah pagi, masa sore, zuhron atau zuhrun waktu zuhur, lail malam, ghadan esok, lahzo sebentar. Nah, intadzir lahdotan misalkan, tunggu sebentar, lahdotan. Barhatan apa terjemahnya? Ya sesaat. Nah, hampir mirip. Nah, muddah nah, selama. Fatroh juga sama. Hina ketika, qabla sebelum, ba'da setelah, tiwala ya sepanjang, khilal iya bisa kurang lebih, bisa tadi apa kata Pak Miftah, sepanjang, selama, sama. Nah, tergantung nanti konteks kalimatnya. Asna saat atau ketika. Nah, ini semua adalah dzaruf zaman. Dzaruf zaman banyak. Di sini beliau mencontohkan katanya yang paling penting. Nah, sa'ah, yaum, usbu, syahr, sanah, sobah sampai asna. Nah, yang ketiga, ahammu dzurufil makan. Dzuruf makan yang paling penting. Kata beliau, amam depan, wara belakang, khalfa sama yamin ya sebelah kanan, yasar kiri, syamal utara, janub selatan, syarqun nam, gharbun wasatun nam, tengah, fauq di atas, qurba apa? Dekat. Nah, tahta baina ya antara, inda sisi, lada sama juga, tilqa ya di hadapan, tijah ke arah. Nah, nahwa ya ini nahwa bukan nahwu Pak ya. Nah, kata nun ha wawu itu memang banyak terjemahannya. Ada nahwu yang merupakan disiplin ilmu yang kita pelajari. Ada nahwu yang artinya mithlu, ada nahwa yang ini dzaraf. Nah, membedakannya bagaimana? Nanti kalau seumpama ada sebuah jumlah bisa dibedakan. Konteks kalimat bisa membedakan apakah dia nahwu, nahwa atau ilmu nahwi. Nah, haula sekitar, duna di bawah, mil ini apa? 1 mil. Jadi satuan mil ini satuan jarak Pak ya. 1 mil ini sekilo lebih ya. 1,6 kilo. Iya. Mil di sini berarti dzaraf Pak. Misalkan dia berjalan sepanjang 1 mil. Berarti dia saro ar-rajulu milan. Nah, gitu. Nanti jadinya dzaraf. Nah, nanti kita masuk contohnya. Farsakh ini satuan apa ini? Satuan jarak juga. Ini di orang Arab. Artinya apa? 1 farsakh berapa? Allahu a'lam. Ini satuan jarak dulu. Nah, kilo ini kilometer yang sekarang. Kilometron berarti bunyinya. Kilometron. Nah. Coba kita buat contoh dari dzaraf zaman dan dzaraf makan satu-satu, tapi secara cepatnya. Kita dari dzaraf zaman, sa'ah. Saya belajar rimat ilmi selama 1 jam. Kita belajar rimat ilmi selama 1 jam. Kita belajar rimat ilmi selama 1 jam. Berarti bahasa Arabnya darasna fil ma'hadil ilmi sa'atan wahidatan. Kalau 1 jam. Kalau 2 jam sa'ataini. Bukan sa'atani, sa'ataini karena mansub. Nah, kalau 3
Darasna fi ma'hadil ilmi 3. Salasi. Kenapa salasi? Kenapa dia majrur? Darasna fil ma'hadil ilmi salasa sa'atin. Iya, salasanya yang menjadi dzaraf. Kayak kemarin kita belajar naib itu, Pak. Nah, jadi salasanya di sini menjadi dzaraf. Sa'atinnya mudhafun ilaih. Nah, arba sa'atin sampai ila akhirnya. Terus usbu' yaum. Ingat, jangan lupa, Pak. Jangan lupa harus ada jumlah fi'liyah. Ketika kita mendatangkan kata ini sebagai dzaraf, keterangan waktu atau tempat, jangan lupa sertakan jumlah fi'liyah. Nah, karena kalau tidak ada jumlah fi'liyah, meskipun ada kata-kata ini, maka kata ini tidak menjadi dzaraf zaman atau makan, tidak menjadi maf'ul fi. Contoh, 1 jam berapa menit, Pak? 60 menit. Nah, apa bahasa arti 1 jam? Sa'atun wahidatun sittuna daqiqah. Nah ini, di sini ada kata sa'ah, tetapi di situ tidak ada apa? Iya, ini tidak dijadikan dzaraf, enggak menjadi sa'atan wahidatan. Kenapa di sini sa'atun? Loh, kok enggak sa'atan? Katanya sa'ah yang pertama di akhir mudhuruf az-zaman adalah dzaraf. Kenapa kok bunyinya sa'atun, kok enggak sa'atan? Jawabannya adalah karena tidak ada fi'il, tidak ada kata kerja. Ini menjadi dzaraf kalau ada kata kerja. Sebagaimana tadi contohnya, saya belajar. Berapa lama kamu belajar? 1 jam. Maka 1 jam di sini ana tulis ya, darasna sa'atan wahidatan contohnya. Nah, misalkan di sini ada kata-kata sa'ah, di atas juga ada kata-kata sa'ah. Insya Allah nanti disinggung di poin yang keempat, cuma nggak apa-apa kita singgung di sini. Di sini ada sa'ah, di sini ada sa'ah, sama-sama sa'ah. Bedanya kalau di bawah itu mansub sebagai dzaraf atau maf'ul fi, yang atas tidak mansub. Kenapa? Ini yang membedakan. Kan tadi di ta'rif itu yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Harus ada ini menjadi mansub, menjadi maf'ul fi, menjelaskan waktu atau tempat kapan terjadi fi'il atau kegiatan tersebut. Ini kan ada kegiatan apa? Belajar. Saya belajar berapa lama? 1 jam. Tapi kalau di sini 1 jam itu 60 menit. Apakah di sini ada fi'il? Gak ada. Sehingga di sini bukan dzaraf, meskipun dia adalah kata yang dzaraf asalnya. 1 jam itu adalah 60 menit. Kapan? Kan nggak cocok ya. Loh, di sini nggak ada fiil kok ditanyakan kapan? Nggak ada kejadian ditanyakan kapan? Nggak nyambung. Nah, makanya di sini perlu jenengan perhatikan. Karena ada kesimpulannya begini, Pak. Ada yang kata-kata dzaraf bisa sebagai dzaraf, bisa sebagai selain dzaraf, dan ada kata-kata dzaraf dia selalu sebagai dzaraf terus, gak mungkin dia berubah status. Sampai sini paham? Anak sederhana kan? Jadi ada kata-kata dzaraf itu yang dia bisa statusnya sebagai dzaraf dan bisa sebagai selain dzaraf, dan ada dzaraf itu yang dia selalu dzaraf terus. Itulah istilah dzaraf mutasarrif dengan dzaraf ghairu mutasarrif. Kalau dzaraf mutasarrif itu bisa dzaraf, bisa selain dzaraf kayak ini. Tapi kalau dzaraf yang ghairu mutasarrif, tasarruf itu kan berubah, Pak. Kalau dzaraf mutasarrif itu dzaraf yang dia itu bisa berubah-ubah. Berarti bisa dzaraf, bisa selain dzaraf. Berarti ini mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Mutasarrif, berubah-ubah. Tapi ada kata yang selalu dzaraf terus.
nggak mungkin dia menjadi selain dorof. Nanti ini yang ke apa? Yang poin keempat ini. Kayak ba'da sama qabla. Itu nggak bisa, Pak. Kalau nggak selain dorof. Dorof terus dia. Nah. Jadi seperti ini. Sa'atun wahidatun sittuna daqiqah. Kenapa kok marfu? Ini mubtada. Kok nakiro? Karena disifatin. Nah, ini khabarnya. Ini tamyiz. Allah musaidah. Terus yaum. Yaum. Yaum ini mutasarrif atau ghair mutasarrif, Pak? Hah? Mutasarrif. Bisa dia selain dorof. Kalau contoh yang sebagai dorof, silahkan dari timur, dari Pak Bian, nggih. Contohkan yaum sebagai dorof, Pak. Ja'ar rajulu yaumal jum'ati. Ja'ar rajulu yaumal jum'ati. Laki-laki itu telah datang pada hari Jumat. Betul. Naam. Yaumal jum'ati. Dorofnya adalah yaum. Jum'ahnya mudhof ilaih. Naam. Karena ada fiil ja'a. Bagus. Terus usbu' Pak Bambang. Ini siap-siap ya. Saya gilir nih. Siap-siap jenengan hitung sendiri. Usbu' sampainya Pak jenengan Pak Sinten? Pak Heru Syahrun. Terus masih sana Pak Miftah Sobah. Atau terserah jenengan, pilih, yang penting memberikan contoh, tidak boleh sama dengan temannya, nggak boleh ngambil. Nah, monggo Pak Bambang. Usbu. Nggih, yang dorof, yang mutasarrif nanti dulu. Atau dilompati, belum ada? Pak Heru mungkin sudah ada. Gimana? Safartu syahron. Saya telah bepergian selama, betul, Masya Allah. Safartu syahron. Masya Allah. Oke, safartu syahron. Oke, monggo Pak Bang. Zurtu akhi usbu'an. Zurtu akhi usbu'an. Lanjut. Lainnya silahkan. Kalau sudah punya contoh, dipilih. Iya, monggo. Yang zaman dulu ya, makan nanti. Yang zaman dulu. Lainnya sudah punya? Mana? Aftara Ahmadu sobahan ya. Aftara Ahmadu sobahan, bagus. Lainnya silakan. Masih Edat sudah? Contohnya? Mada la yuqbalul amal hina sakaratil mauti. Masya Allah. Nah, la yuqbalu taubatu ya al amalu hina sakaratil mauti. Ya, yes. Hina sakaratil mauti. Nah, syukron. Lainnya yang belum masih punya hutang, monggo. Harus ada fiil ya. Nah, monggo fiilnya bisa amr, Pak. Bisa negatif kayak tadi. Misalkan tadi ja'a mungkin maja'a ya kan, fil amr mungkin ijlis ya kan.
duduklah sebentar saja. Ijlis fatratan qasiratan. Ijlis lahdatan. Jadi contoh macam-macam, Pak. Nah, bisa berbentuk fi'il amr, bisa mungkin pertanyaan. Hal ji'ta lailan, ya. Karena kan susunan bahasa Arab itu kan tidak melulu positif fi'il madhi, kan. Bisa jadi dengan pertanyaan, bisa jadi dengan menafikan, bisa jadi dengan syarat bentuknya mungkin misalkan man jaa lailan, misalkan. Kalau pengen lebih bervariasi biar tidak satu contoh, jangan bisa menggunakan apa? Yang penting ada fiilnya, kata tanya atau kata nafi dan seterusnya. Lainnya silakan. Oke. Hal qara'tu suratal kahfi lailatal jum'ati. Iya benar. Qara'tu suratal kahfi lailatal atau lailal jum'ati. Lailal jum'ati, betul. Yang lainnya? Sudah ada? Belum ada? Lanjut. Nah, lanjut. Ini banyak, ini contohnya berhamudda bisa ini. Nah, saya menunggumu lama sekali. Intadzartuka muddatan tawilatan. Nah, qabla sama ba'da sama, Pak. Nah, dia datang setelahku. Huwa jaa ba'di. Huwa jaa ba'di. Gimana, Pak? I'rabnya, Pak. Huwa jaa ba'di. Mansub tidak? Mansub. Nah, cuman di situ fathahnya muqaddarah karena bersambung dengan ya mutakallim. Jadi enggak ketok karena bersambung dengan mutakallim. Nah, lanjut ke dzaraf makan ya. Amam, wara, khalfa, yamin, yasar, syamal, janub, syarq, gharbun, wasat, fauq, qurbun dan seterusnya. Baik, per orang juga ngambil satu. Tadi yang belum berarti punya hutang 2 ya. Oke, monggo. Silakan. Berikan contoh. Ini hanya butuh contoh saja. Nah, setelah contoh bisa baru kita lihat Al-Qur'an atau hadis atau teks Arab. Nah, Al-Qur'an banyak, Pak. Nah, Al-Qur'an banyak. Buka aplikasi Al-Qur'an banyak nanti. Silakan. Silakan yang memulai dari dzaraf makan dari Pak Bian mungkin, monggo Mas Sidat. Qara'tul Qur'ana tahta asy-syajarati. Naam, tahta asy-syajarati. Lanjut. Lainnya? Monggo. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Nah, ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Nah, maksudnya ada maknanya tersendiri di dalam syarah hadis ini. Nah, tujahaka, ya benar. Terus contoh lain? Jalas tuh? Inda? Gimana? Jalas tuh? Inda akhi. Jalas tu indahu, di sisi. Nah, indahu, jalas tu indahu. Iya enggak apa-apa. Nah, jalas tu indahu. Nah. bisa. Indah biasanya itu ditanyakan untuk memiliki ya, tapi enggak apa-apa, bisa ini. Nah. Jalas tu qurba akhi, enak. Nah, saya duduk dekat saudaraku. Nah. Jelas tuh fauqu akhi. Mungkin kelasnya gini-gini ya. Karena ada sebagian kelas itu kayak di lapangan ya, di gor gitu ya, ke atas gitu ya. Iya.
Saya lihat ada sebagian teman itu di Al-Azhar, teman kelasnya itu di kayak gor itu kan gini, tempat duduknya ke atas gitu ya. Jadi satu kelas itu isi berapa ratus orang, syekhnya di tengah menjelaskan. Nah, lanjut, yang lainnya silakan. Sir ila wordin hamda kilometer wasidin. Apa? Sir. Anu ya, mansub ya, jangan lupa ya. Sir ila ghurben. Sir ila wordin haula Haula. kilometer. Nah, sir ila ghurben haula sekitar. Kalau sekitar ini untuk tempat ya, misalkan haulal bait, waalaikumsalam, haula apa. Kalau angka kayak gini sekitar pakainya apa, Pak? Sekitar atau kira-kira. Kalau haula ini tempat setelahnya apa? Perkiraan. Jadi haula ini untuk tempat, misalkan haulal bait, haulal masjid, haula madza? Ya haulal jawal, intinya tempat. Nah, kalau haula kilometrin jangan pakai haula. Pakainya apa, Pak? Biasanya itu biasanya begini takbirnya, sir ila ghurbin kilometeran takriban, biasanya begitu. Kilometernya langsung diapain? Didorofkan, terus ada kata-kata takriban, kira-kira begitu. Takriban itu kalau ditanya Eropnya apa? Maf'ul mutlak mungkin. Ya kerubu takriban. Allahu a'lam. Oke, lanjut lainnya. Oke. Fauqa jabalin. Lanjut lainnya yang sini. Bagian ini barat. Oke, bagian yang mas-mas. Monggo. Al-baitu khalfal madrasati. Bagus, memberikan contoh yang mendatangkan dilema. Al-baitu khalfal madrasati. Salah tidak, Pak? Hah? Nah, ini ada pertanyaan dari Masih. Mana fiilnya? Al-baitu khalfal madrasati. Jenengan pelajarin di mubtada dan khobar, salah satu khobar itu dari syibhul jumlah, ya kan? Sedangkan syibhul jumlah itu dari jar majrur atau dzaraf majrur, ya kan? Contohnya misalkan Muhammadun amamal masjidi. Padahal kaidahnya di bab kita ini tidak boleh dzaraf itu mansub kecuali ada fi'ilah. Gimana ini benar? Jadi ingat dulu ketika aku ditanya sama guru nahwuku, ini. Ya gimana Ustaz ya? Di dzaraf syaratnya seperti itu. Tapi memang realitanya ada contohnya kayak gitu. Al-baitu amamal masjidi atau Muhammadun amamal fasli. Nah, kata Pak Bambang tadi, jadi di situ ada fiil yang dibuang. Ada fiil yang dibuang. Nanti anak tanya i'rabnya Pak Bambang ini. Iya, sekalian ini Pak, kan kayak gini kan jarang dibahas. Ini alhamdulillah masih ngasih contoh. Muhammadun, enggak Muhammadun, amamal bait. Nah, ini loh kok ada dzaraf mansub. Padahal dzaraf tadi kaidahnya harus ada fi'il. Ditanya Muhammad di depan rumah. Loh kok bisa depan rumah? Mana fi'ilnya? Tanya begitu nanti. Nah, ini kan mubtada nih. Jangan pelajari. Ini adalah ini dzaraf, benar, ini dzaraf. Ini majrur. Ini dzaraf sama majrurnya adalah khabar fi mahalli raf'in atau nasbin? Fi mahalli raf'in ya. Kalau dipretelin, iya ini nasab ini. Kalau semua ditanya nanti intihan kayak gini, Pak. Nah, iya ini dzaraf. Tapi kalau semua kayak gini, khabar. Bingung tidak?
Tidak ya, insya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kayak tadi itu. Nah, terus mana fiilnya? Fiilnya adalah mahdhuf, dibuang. Takdirnya apa? Pokoknya mahdhuf sama takdir itu sekawan, Pak. Kalau ada mahdhuf, takdirnya apa? Kira-kira apa yang dibuang? Di sini ada fiil. Fiilnya adalah berada. Muhammad berada. Berada itu apa fiilnya? Indonesia berada di Asia Tenggara. Iya, yaqa'u. Karena Muhammadan yaqa'u di sini. Begitu. Muhammadan yaqa'u amamal bait, begitu. Nah. Begitu. Dan ini Pak, amamal bait ini sebagai khobar itu menurut ulama Basrah, Sibawayh dan kawan-kawan yang biasa kita pelajari. Tapi kalau orang-orang Kufah nggak mau, enggak. Ini adalah dzaraf, bukan khobar-khobarnya ini loh. Yang dimahdu Pak. Pening ya. Ya biasa Pak, khilaf nahwu itu nggak seperti khilaf fikih yang bisa kuat-kuatan. Kalau ini nggak bisa. Wes yang mana yang ini silakan dipilih ya. Ya. Kalau yang simple mudah ya yang biasa kita pelajari orang-orang Basra, Sibawayh dan seterusnya. Ya ini aja langsung Pak fi mahli rafin. Kalau pakai takdir nanti jenengan pusing ya. Kok takdir begini ya? Tapi punya alasan juga orang-orang Kufah. Nah, orang Kufah Al-Kisai dan lain-lain. Intinya nahwu itu sekedar kita tahu alasan, punya hujjah, insya Allah makbul diterima. Kuat-kuatan terlalu ini. Nah, dalam. Ya, lanjut. Contoh lainnya sudah. Nah, insya Allah cukup. Nah, yaum, syahrun, sana, usbu, sa'ah, sobah sampai ghorpun. Nah, tadi gimana contohnya untuk yang mata angin? Kalau mata angin gimana? Misalkan kelas ini berada di sebelah baratnya rumah Ustadz Abdurrahim. Hadzal faslu na'am yaqa'u. Hadzal faslu yaqa'u januba baiti Ustadz Abdurrahim. Gitu. Nah. Indonesia yaqa'u januba syarqi. Nah. Seperti itu. Nah. Intinya sering praktek insyaallah mudah, atau sering membaca referensi Arab, nah insyaallah mudah. Lanjut. Azan nggih, 10 menitan lagi. Yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan mutasarrif atau ghairu mutasarrif yang sempat tadi kita singgung ya. Ada dzaraf yang dia kedudukannya dzaraf terus. Itu namanya ghairu mutasarrif. Ada dzaraf makan atau zaman ya, yang dia itu bisa menjadi dzaraf, bisa menjadi selain dzaraf. Ini adalah mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Nomor 4. Tanqasimu dzurufuz zaman wa dzurufu makan ila al-alif dzurufin mutasarrifatin wa hiya ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin. Nah, dzaraf zaman dan dzaraf makan terbagi menjadi dua. Yang pertama dzaraf yang mutasarrif. Apa itu mutasarrif? Yaitu dzaraf yang dia bisa kedudukannya sebagai dzaraf atau selain dzaraf. Bisa sebagai dzaraf atau selain dzaraf. Selain dzaraf apa? Ya tadi itu. Apa? Mubtada itu. Nah, bisa majrur, bisa mubtada, bisa khabar kana, bisa isim inna. Ditambah inna itu inna sa'a wahidah jadi isim inna. Nah. Jadi isim inna. Kasih kana begitu. Nah. Jadi maf'ul bi dan seterusnya. Nah. Ini adalah diantara kata-kata atau kalimah yang mutasarrifah. Yaum. Nah, yaumul jum'ati sayyidul ayyami. Sebagai apa yaum di sini? Nah, ra'aitu afdalal yaum yaumal jum'ati. Sebagai araftu yaumal jum'ati sayyidul ayyami. Sebagai maf'ul bi. Nah, darasna mansubatil asma yaumal arbi'a sebagai dzaraf. Nah.
Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Ya ada sih. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Nah, enggak paham terjemahannya, enggak bisa menganalisa. Kalau misalkan Maliki Yaumiddin sebagai Maliki Yaumiddin sebagai mudhaf ilaih. Maliki Yaumiddin. Syahrun tadi sudah dikasih contoh, safartu syahron wahidan misalkan. Safartu syahron wahidan. Sanah. Kalau begini, Pak. Satati sanatun jadidatun ba'da salasi ayyamin. Satati sanatun jadidatun ba'da salasati ayyamin. Sanahnya sebagai apa? Satati sanatun jadidatun ba'da salasati ayyamin. Sebagai fa'il. Nah, loh itu kan ada ta'ti, atayati. Gimana Pak jawabannya? Iya, di sini ada fiil, tetapi sanah di sini bukanlah mengkabarkan waktu terjadinya fiil, bahkan dia yang dikabarkan, ya kan, akan datang tahun baru. Nah, usbu sama sa'ah, sobah, masa, duhrun, lailan, lahdho, berha, dan seterusnya. Nah, kilometer Pak dijadikan sebagai dorof. Saya berlari sepanjang 1 kilometer. Apa berarti bahasa Arabnya? Jaro itu jari ya. Jaro itu kilometron ya. Kilometron. Mana yang mansubnya? Roknya itu Pak, yang belakang itu mansubnya itu. Kilo, karena ada yang tanya Ustaz, jaro itu kilometrin Ustaz. Jadi kilometer itu menjadi 2 kata, kil sama mitrin. Ya, meter kan 1 meter, kilo sekilo. Jadi kilometrin, jadi kata terakhirnya itu adalah huruf ro, huruf terakhirnya ro, bukan 2 kalimat, bukan 2 kata itu, Pak, 1 kata. Nah, kilometron begitu. Nah, yamin, yasar, wasat, shimal sama. Nah, dia duduk di samping kanannya ustadz misalkan. Huwa yajlisu yaminan ustadi. Nah, seperti itu. Nah, kata beliau, wa hadhihi dzuruf yumkinu an tustamala dzurfan. Jadi kata-kata di atas tadi yaum syahrun sampai ghurbun itu bisa digunakan sebagai dzuruf. Maksudnya adalah menunjukkan waktu atau tempat terjadinya fiil. Wabitali, oleh karena itu ketika dia sebagai dzuruf mansubatan, dia mansub bi'tibariha maf'ulan fihi, karena kedudukannya sebagai maf'ul fi. Contoh, sa'azuruka yaumal jum'ati, saya akan menziarahimu atau mengunjungimu pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat. Nah, tagharrada at-tuyuru sabahan, burung-burung tersebut berkicau pada. Nah, iya dikasih pada ya, mungkin lebih menunjukkan waktu. Istamarra zilzalu, gempa tersebut berlangsung sebentar saja. Nah, istamarra zilzalu lahdzatan. Sirtu kilometron. Nah ini, nah, saya telah berjalan sepanjang 1 kilo. Taqa'u Saina, ini Saina ini sebuah apa Pak? Bukit ya, bukit Sina ya mungkin. Bukit Saina di Mesir sepertinya ini. Bukit Saina terletak di timurnya terusan Suez. Terletak, Taqo di sini kita terjemahkan terletak di timurnya terusan, konah itu terusan. Konah sering diterjemahkan dengan selokan konah itu. Konah. Nah, karena selokan itu kan kecil. Nah, terusan ini, terusan Suez juga ya besar. Nah, cuma dulu nggak ada. Konah Suez. Nah,
Terus kata beliau, kama yumkinu an tusta'mala ghairu dzarfin wa bittali tu'rabu bihasabi mawqi'iha fil jumlah. Sebagaimana kata-kata di atas tadi bisa digunakan selain dzaraf. Oleh karena itu, dia di i'rab sesuai kedudukannya di jumlah, bisa mubtada, bisa fa'il dan seterusnya. Contoh, kilometer ini. Tadi kilometer ini nasab dzaraf. Kalau di sini mithlu di halaman selanjutnya 74, al kilometru alfu metrin. 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, kita lihat di sini al kilometru mubtada marfu. Nah, jaa yaumul jum'ati sebagai fa'il. Asyarqu mahdul adyani samawiyah. Timur itu tempat lahirnya agama-agama samawi. Timur. Kalau Gorbon kan maksudnya di sini adalah syarqun, di sini adalah timur tengah, Pak. Nah, karena kan timur tengah dilihat dari Eropa itu kan timur, Pak ya, Eropa sana. Nah, makanya sering terdengar dengan nama Syarqul Ausat. Kalau kita baca berita yang berbahasa Arab atau koran berbahasa Arab, Syarqul Ausat, timur tengah. Nah, timur tengah. Nah, Asyarqu, timur adalah tempat lahirnya agama-agama samawi. Ya benar memang. Yahudi, Nasrani, Islam semuanya lahir di timur, di bangsa Arab, di bangsa apalagi Syam ya. Syam itu Ardul Anbiya ya, tanahnya para nabi. Banyak Allah mengutus rasulnya dan nabinya dari Syam. Nah, dan paling banyak adalah Bani Israel ya, paling banyak. Dari Indonesia nggak ada ya. Allah memilih orang sana ya. Orang sana ya. Orang sana ya. Indonesia nggak terpilih ya, nggak terpilih. Nah. Baik, sampai sini aja, ini bentar lagi maghrib. Insya Allah pembahasannya mudah ini, masalah dzaraf ini hanya butuh sering praktek. Nah, sering praktek. Tabahadah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.